Halo semuanya, karena ini merupakan video soal pembahasan soal cerita matematika, barisan dan deret, aritmatika dan geometri. Maka sebenarnya video ini bukan video tutorial cara menggambar mata anime. Tapi karena saya tidak punya intro, maka saya perkenalkan diri saya sendiri di video ini aja. Jadi, hai, kenalin dulu. Aku Desak Putu Karenina. Harinina dari kelas XF nomor absen 08. Dan kali ini saya akan membahas soal cerita barisan dan deret geometri dan aritmatika. Oke, nggak pakai lama-lama, kita langsung mulai. Oke, untuk soal pertama, aku ambilnya dari website Math Cyber 1997. Untuk linknya ada di description box di bawah ya. Nah, pertama-tama kita mesti diketahui dulu. Sebelum itu kita baca soalnya dulu ya. Sebuah pizza berbentuk lingkaran dengan diameter 20 cm dipotong menjadi 10 bagian. Berbentuk juring. Sudut pusat dari 10 potongan pizza tersebut membentuk barisan aritmatika. Jika besar sudut pusat potongan pizza terkecil sama dengan 1/5 dari besar sudut pusat potongan pizza terbesar, maka berapakah luas potongan pizza tersebut? Nah, kita tulis dulu ya diketahuinya itu gimana. Nah, karena di sini tuh diameternya 20 cm, maka kita tulis jari-jari atau R sama dengan 10 cm. Nah, agar memudahkan kita untuk menghitung, maka pi sama dengan 3,14. Karena kalau 22/7 mungkin agak lebih susah untuk ngitungnya. Selanjutnya kita akan tulis notes, dipotong menjadi 10 bagian. Nah, as we all know nih ya, pizza ini kan dipotong menjadi 10 bagian berbentuk juring. Nah, kita akan menuliskannya seperti gini. 10 bla bla bla, karena ini membentuk barisan aritmatika. Nah, karena diketahui kalau sudut pusat potongan pizza terkecil sama dengan 1/5 dari besar sudut pusat potongan pizza terbesar, maka kita bisa tulis U1 derajat sama dengan U10 derajat. Sama dengan 1/5 U10 derajat. Maka, kan U1 sama dengan A. Maka kalau kayak gini, kita bisa pindahkan tempat 5 menjadi ke sini. Nah, kan U1 sama dengan A. Kalau 5 kali A sama dengan 5A. Oke, dan kalau U10 itu sama dengan A tambah 9B. Nah, A-nya tinggal pindahkan ke sini. Jadi 4A sama dengan 9B. Oke, selanjutnya kan pizza ini aslinya berbentuk lingkaran kan ya. Otomatis jika semua slice atau juring itu ditambah, maka totalnya adalah 360 derajat. Maka dengan ini kita bisa menuliskannya seperti ini. U1 derajat tambah U2 derajat tambah bla 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 tambah U10 derajat sama dengan 360 derajat. Nah, kan U1 sama dengan A, terus U2 itu sama dengan A tambah B. U3 sama dengan A tambah 2B, dan seterusnya sampai A tambah 9B. Dengan ini kita tahu kalau A-nya berjumlah 10, sedangkan B-nya berjumlah, nah kita masih belum tahu nih B-nya jumlahnya berapa. Jadi kita tulis dulu A tambah B. Nah, kita tulis dulu seperti ini. Terus untuk menemukan jumlah B-nya, kita perlu pakai rumus S ya, teman-teman. Jadi A9 sama dengan 9/2/10B. Karena kita nyari jumlah B-nya itu mulai dari U2 sampai U10 yang berjumlah 9. Yang berjumlah 9U kalau dibilang lebih gampangnya ya. Yang ini hasilnya 45B. Oke, karena kita udah dapat nih jumlah total dari B-nya. Nih. Maka kita bisa jumlahin 10A tambah 45B sama dengan 360. Nah, karena diketahui kalau 9B itu sama dengan 4A, maka kita bisa tulis di sini 10A tambah 9B kali 5 sama dengan 360 derajat. Oke, berarti kalau kayak gini kan 9B sama dengan 4A, maka 10A tambah 20A, ini udah dikali sama 5 ya, sama dengan 360 derajat. 30A sama dengan 360 derajat, yang berarti A sama dengan 12 derajat. Oke, belum sampai situ. Belum sampai situ ya, teman-teman. Kita sekarang akan mencari luas potongan pizza terbesar. Nah, untuk
Nah, kita harus cari tahu dulu nih B itu berapa. Kan tadi udah dibilang kan 4A sama dengan 9B. Kita tulis dulu ya, 4A sama dengan 9B. Maka 48 derajat sama dengan 9B. Terus 16/3 sama dengan B. Jadi B-nya adalah 16/3 ya teman-teman. Terus untuk U10-nya sama dengan A tambah 9B. Kan A-nya diketahui 12 derajat kan. Nah, B-nya diketahui 16/3 kali 9. Maka hasilnya 60 derajat. Oke, kan itu besar sudut potongan pizza terbesar kan ya. Nah, luasnya kita belum ketahui. Kita pakai aja rumus L during sama dengan A derajat per 360 derajat kali pi R kuadrat. Oke. Berarti pi R kuadrat. Oke, berarti 60 per 360 kali 314. Karena diketahui kalau pi-nya itu 3,14 dan R-nya 10. Kalau R kuadrat itu sama dengan 100 derajat. Yang berarti kalau dikali 3,14 hasilnya akan 314. Nah, setelah dikali maka hasilnya adalah 314 per 6. Yang kita bisa sederhanain menjadi 52 1/3 cm kuadrat. Yang berarti jawabannya adalah C. Nah, untuk soal ini saya dapat dari latihan barisan dan deret aritmatika yang ada di Labs. Bagi kalian yang nggak dapat soalnya, bisa di screenshot dulu soalnya. 1, 2, 3. Oke, pertama kita tulis diketahuinya dulu. Karena di sini dinyatakan pada bulan pertama sebesar 1 juta, maka A sama dengan 1 juta. Nah, kan dinyatakan bahwa bulan kedua sama dengan 1.500.000, maka 1.500.000 dikurang 1 juta sama dengan 500.000. Nah, kita udah dapat tuh B-nya. B sama dengan 500.000. Nah, sekarang yang ditanya itu besar tabungan anak tersebut pada akhir tahun adalah. Nah, karena ditanya itu besar tabungan, maka yang ditanya itu adalah S12. Karena akhir tahun adalah bulan ke-12. Oke, setelah kita udah dapat nih info-info yang kita bisa dapat dari ini soalnya, maka kita bisa mulai. Oke, jadi rumus SN itu adalah SN sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN. Nah, karena di sini kita perlu nyari UN, maka kita cari dulu U12-nya apa. Kita bisa cari di sini U12 sama dengan A tambah 11B. A itu 1 juta ditambah 11 kali 500.000. Nah, hasilnya adalah 6.500.000. Oke, karena kita udah dapat nih UN-nya berapa, maka kita bisa tulis aja di sini S12 sama dengan 12 per 2 dalam kurung 1 juta tambah UN, yaitu 6.500.000. Salah ini 12 per 2 harusnya. Oke. Nah, karena 12 per 2 sama dengan 6, maka kita bisa tulis aja ini 6 dalam kurung 7.500.000. Oke, kita tinggal kalikan 6 dengan 7.500.000. Nanti hasilnya adalah 45 juta. Selesai, dan jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita akan bahas soal ini. Ini saya dapatkan dari Math Cyber 1997. Seperti biasa, link ada di description box di bawah. Seutas tali dipotong menjadi 4 bagian, masing-masing membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek adalah 2 cm dan potongan tali terpanjang adalah 54 cm, panjang tali semula adalah 12 cm. Nah, dari soal ini kita dapat ketahui kalau ini adalah model soal barisan dan deret geometri. Nah, untuk menjawabnya, nah ini kan kita harus tahu dulu nih yang ditanya itu apa. Yang ditanya adalah panjang tali semula atau S4. Maka kita bisa tulis di sini diketahui U1 sama dengan 2 cm. Nah, U1 ini sama dengan A ya teman-teman, jangan lupa. Dan U4, karena dia potongan tali terpanjang, maka itu adalah potongan terakhir, yaitu 54 cm. Nah, yang ditanya adalah panjang tali semula, yaitu S4 sama dengan tanda tanya. Pertama, kita harus cari tahu dulu nih rasionya itu berapa. Nah, kan rumus UN dalam barisan geometri itu adalah UN sama dengan AR N kurang 1 kuadrat. Nah, kita bisa ganti nih UN itu jadi U4, yaitu 54 cm. Jadi 54 sama dengan, kan A itu sama dengan U1, berarti 2 kali R 4 kurang 1, yang berarti 54 2 kali R 3 kuadrat. Nah, nah, 2-nya bisa dipindahin ke sini, yaitu yang menjadi 27 sama dengan R 3 kuadrat. Nah, yang berarti R itu sama dengan 3.
Nah, kalau R-nya udah dapat, kita bisa nentuin nih jumlah S4 itu berapa dengan rumus Sn sama dengan A dalam kurung Rn kuadrat kurang 1 dibagi R kurang 1, yang berarti 2 kali 2 dalam kurung 3 pangkat 4 kurang 1 per R kurang 1 yang berarti 2. Oke, ini kita bisa coret 2-nya, dan ini hasilnya adalah 80, yang berarti jawabannya adalah C. Oke, soal ini aku ambil dari website Mathcybers 1997. Seperti biasa, sumber ada di link description box di bawah. Hasil produk, oke, kita baca dulu ya soalnya. Hasil produksi pakaian seragam sekolah putih abu-abu yang dibuat oleh siswa-siswa SMK jurusan Tata Busana pada bulan pertama menghasilkan 80 setel. Setiap bulan berikutnya, hasil produksi meningkat sebanyak 10 setel, sehingga membentuk deret aritmatika. Banyak hasil produksi selama 6 bulan pertama adalah 18 setel. Nah, ini yang diketahui. A sama dengan 80 setel karena dinyatakan bahwa pada bulan pertama menghasilkan 80 setel. Dan B sama dengan 10 setel. Nah, yang ditanya adalah S6 karena ditanya itu banyak hasil produksi selama 6 bulan pertama. Berarti S6. Oke, sebelum kita nyari S6, kita harus cari dulu U6-nya itu berapa. Dengan cara U6 sama dengan A tambah 5B. Yang berarti 80 tambah 5 kali 10. Nah, 5 kali 10 itu 50. Yang artinya kalau ditambah dengan 80, maka hasilnya menjadi 130. Oke, setelah dapat U6 ya, kita langsung cari aja S6-nya itu berapa. Dengan cara S6 sama dengan 3, karena N per 2 ya, dan 6 per 2 itu sama dengan 3. A tambah UN. Oke. Maka hasilnya adalah 630. Yang berarti jawabannya adalah D. Oke, soal terakhir. Nah, soal ini aku dapat dari Elabs, latihan soal barisan dan deret geometri. Kalau kalian belum dapat soalnya, bisa di screenshot dulu ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Jumlah deret geometri tak hingga 63 tambah 42 tambah 28 tambah bla 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 sama dengan. Oke, cara jawab pertanyaan ini itu kita harus menentuin dulu rasio dari ini apa. Dari deret geometri ini apa. Oke, sebelum kita nyari latihannya, kita harus tahu nih bahwa A-nya itu sama dengan 63. Nah, ditanya itu S tak terhingga. Oke. Nah, untuk mencari R pada barisan dan deret geometri, maka untuk mengetahui R-nya kita harus pakai dulu nih rumus UN sama dengan AR pangkat min 1. Nah, kita misalkan aja nih UN-nya pakai 42 dan A-nya kita tulis 63. R N min 1 berarti 2 kurang 1 berarti 1. Nah, kita bisa taruh 63-nya di sini menjadi 42 per 63 sama dengan R, yang berarti 2 per 3 sama dengan R. Oke, karena rasionya kita udah menemukan, maka kita harus mencari S infinite. Nah, rumus S infinite itu adalah yang berarti 63 1 2 per 3. Yang artinya 63 1 per 3 sama dengan 63 kali 3. Dan jawabannya adalah 189. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semua.